Ziarah ke makam Cut Nyak Dien di Sumedang, Jawa Barat. Setelah bertempur mati-matian, pada tahun 1905, Tut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Banda Aceh. Namun, Belanda tidak mau membiarkan Tut Nyak Dien tinggal di Aceh, karena khawatir ia masih memberikan pengaruh kepada pejuang Aceh lainnya, maka pada 1906 Tut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Sumedang dipilih sebagai tempat pengasingan ideal oleh pemerintah Hindia Belanda karena minim akan pemberontakan. Cut Nyak Dien yang telah menginjak lanjut usia bersama pengawalnya diangkut menggunakan kapal laut dari ujung sebuah pulau ke pulau lain yang berjuluk Pulau Padi. Saat Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, bupatinya kala itu dijabat oleh Pangeran Surya Atmaja atau Pangeran Mekah yang menjabat dari 1883 sampai 1919. Dia adalah bupati terakhir yang memiliki gelar pangeran. Dengan pengaruhnya, ia mengambil alih perawatan dan perlindungan untuk Cut Nyak Dien dari pemerintah Hindia Belanda di Sumedang. Hal itu dilakukan karena tidak tega melihat Cut Nyak Dien sebagai sosok yang sangat dihormati dan disegani di tanah Aceh, harus berakhir di dalam jeruji tahanan. Cut Nyak Dien menghabiskan waktunya dengan mengajarkan mengaji kitab suci Al-Quran. Selama itu pula, identitasnya sebagai pejuang perempuan dari Aceh tidak diketahui masyarakat Sumedang. Identitas sosok perempuan pemberani ini baru terkuak pada 1959 atau sekitar 50 tahun usai ia wafat. Setelah tinggal di pengasingan selama kurang lebih 2 tahun, Tut Nyak Dien menghembuskan napas terakhirnya pada 6 November tahun 1908 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Gunung Puyuh, Sumedang. Mari kita ziarahi makam Cut Nyak Dien di Pemakaman Gunung Puyuh, Sumedang. Letak makam Cut Nyak Dien berada di bagian belakang pemakaman Gunung Puyuh bersama dengan makam keluarga Haji Sanusi. Saat berkunjung, tempat pemakaman terlihat sepi dan tidak ada orang yang berziarah. Pintu gerbang ke makam Cut Nyak Dien terkunci dan baru dibuka oleh Kang Asep, sang penjaga makam, setelah pengunjung menyampaikan maksudnya untuk berziarah. Ini dia makam Cut Nyak Dien yang berada di bawah pendopo. Makam ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, terbuat dari batu marmer dan salah satu nisanya ditutupi kain putih yang menandakan bagian kepala. Makam Cut Nyak Dien ini baru diketahui pada 1959 setelah dilakukan pencarian saat Gubernur Aceh dijabat oleh Ali Hasan. Sejumlah tulisan tertera di sekeliling dinding makam untuk menjelaskan jasa Cut Nyak Dien saat berjuang melawan penjajah Belanda. Pada salah satu nisan dituliskan disinilah dimakamkan pahlawan nasional Cut Nyak Dien, istri Teku Umar Johan, Panglima Perang Besar dalam Perang Aceh. Selama hidupnya Cut Nyak Dien telah berjuang mati-matian sebagai seorang pahlawan putri yang setia di samping suaminya menentang Belanda dalam Perang Aceh. Setelah suaminya wafat, Cut Nyak Dien meneruskan jihad memimpin perjuangan sehingga beliau tertawan oleh Belanda pada tanggal 6 November tahun 1905 di Aceh Barat. Cut Nyak Dien dilahirkan di Aceh pada tahun 1848 dan wafat dalam pembuangan di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November tahun 1908. Ini adalah makam Kiai Haji Sanusi, ulama yang menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal Cut Nyak Dien saat di pengasingan. Ini adalah makam Kiai Haji Sanusi. Sedangkan makam-makam lainnya adalah makam anggota keluarga Kiai Haji Sanusi. Demikian cerita ziarah ke makam pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Semoga bermanfaat.